Shalom, selamat malam teman-teman, saudara-saudara sekalian. Ketemu lagi kita dalam Zoom meeting. Kita akan mulai, kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat sukacita yang Tuhan beri atas kami. Kiranya terus hidup kami ada dalam rencana Tuhan. Kiranya hidup kami ada dalam setiap track-nya Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin kami, Roh Kudus, memimpin kami untuk setiap kami menyenangkan hati-Mu, Bapa. Inilah yang menjadi ibadah kami sesungguhnya dalam setiap hidup kami, menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami, Tuhan, biar kami naikkan pujian kami, menyenangkan hati-Mu. Mari saudara siapkan hati, kita senangkan hati Tuhan. Lewat ibadah kita, lewat perbuatan kita, setiap hari. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu, Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu, Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Inilah yang menjadi doa kami ya Bapa. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu, Bapa.
dengan tepung berlomba memakan anak domba, bagian jalan tegusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejati sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejadi sampai selamanya. Sejadi sampai selamanya. Oh, sejadi sampai selamanya. Menyenangkan hati Bapa sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami kembali datang berkumpul untuk belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membukakan pengertian dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam. Hari ini kita belajar tentang rekonsiliasi, tetapi subjudulnya self-talk. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar ya, kenapa harus mengampuni. Ya, rata-rata orang Kristen sudah ngerti lah kenapa harus mengampuni. Di Alkitab banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita harus mengampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Banyak orang-orang berdosa, banyak orang-orang jahat di sekitar kita. Meskipun kita sudah berusaha hidup benar, hidup baik-baik, tapi belum tentu loh orang-orang di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang baik dan benar. Mereka bisa menyakiti kita. Mereka bisa, mungkin bukan menyakiti kita secara fisik ya. Fisik kita mungkin dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita orang yang betul-betul dilindung kepada Tuhan, kita orang yang hati-hati menjaga jalan hidup kita, pasti dilindungi Tuhan. Tetapi belum tentu hati kita ini ya tidak terluka. Karena Tuhan itu bisa bekerja dalam segala perkara untuk membentuk kita. Ya, melukai hati kita itu bukan berarti hal yang buruk. Karena Tuhan itu bisa membentuk hati kita, melembutkan hati kita, dan meremukkan kekerasan hati kita melalui orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang mungkin ada kita yang sombong, ada kita yang keras hati, ada kita yang angkuh, yang sok jagoan. Dan Tuhan kirimkan orang-orang untuk meremukkan hati kita. Nah, ketika kita melalui proses peremukan ini, bukan seringkali ya, mungkin hampir semuanya akan merasakan terluka. Nah, jadi setiap orang pasti pernah merasa dilukai dalam kadar yang berbeda-beda. Merasakan sakit hati. Ada yang cepat pulihnya, ada juga yang lama pulihnya. Ada juga yang
enggak pulih-pulih dan merasakan jiwanya masih terluka, sehingga menghambat relasinya dengan orang lain. Ada yang menarik diri, ada yang saking terlukanya sampai dia mengalami gangguan dalam beraktivitas. Nah, orang yang pernah mengalami trauma masa lalu, terutama oleh orang-orang yang paling dekat ya dalam hidup, misalnya keluarga, saudara, suami atau istri, anak atau orang tua, yang seharusnya orang-orang yang terdekat ini menjadi support system atau pelindung mereka atau orang-orang yang mendukung mereka. Tapi tidak jarang orang-orang yang seharusnya jadi support system atau orang-orang yang dekat dengan mereka ini harusnya mengasihi mereka, melindungi mereka, sejalan dengan mereka, tapi justru orang-orang yang meninggalkan, yang menyakiti mereka. Dan orang-orang yang terdekat ini, kalau menyakiti kita, justru akan meninggalkan luka yang lebih dalam daripada kalau kita diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Ya kenapa? Karena kita bilang, loh, kamu kan orang yang dekat dengan aku. Seharusnya, misal gini, misal kalau sebagai orang tua tidak dihormati oleh anak, dengan tidak dihormati oleh tetangga, pasti lebih sakit tidak dihormati oleh anak. Kalau sebagai sepasang kekasih atau suami istri, dihianati oleh pasangan, itu akan lebih sakit hati daripada dihianati oleh teman. Ya kan? Nah, tapi banyak juga kalau orang sudah biasa dilukai dari kecil, misal ada orang tua yang galak, ada orang tua yang keras, sehingga anak ini terluka. Dan kadang ada orang-orang tua yang salah mengajar anak, misalnya, kamu nggak boleh nangis. Ada stereotip ya, misalnya gini, kamu anak laki-laki nggak boleh nangis. Nah, dikasih batasan-batasan gender gitu. Yang nangis itu hanya boleh perempuan, laki-laki nggak boleh nangis. Sehingga anak ini nggak ngerti tentang emosi, padahal manusia itu diciptakan itu kompak, jadi satu-satu kesatuan. Di situ ada perasaan juga, dan perasaan ini diciptakan Tuhan bukan dengan maksud yang buruk loh. Masa yang boleh merasakan sedih hanya perempuan aja, laki-laki nggak boleh merasakan sedih. Jangan sampai kita kehilangan kemanusiaan kita. Nah, ada orang-orang tua yang nggak ngerti, kamu anak laki-laki tidak boleh menangis, misalnya seperti itu. Sehingga seringkali orang-orang yang dididik dari kecil seperti ini, itu nggak menyadari, karena emosi ini tidak diajarkan, tidak diakui. Misal, kayak orang Jawa Tengah ya biasanya ya, kalau bahagia gitu ya, nggak boleh terlalu meledak-ledak. Kalau sukacita nggak boleh terlalu meledak-ledak. Nah, atau ya yang tadi saya katakan, oh kalau anak laki-laki nggak boleh sedih, nggak boleh nangis. Nah, ketika emosi ini ditekan, mereka sampai tidak mengenali lagi apa yang namanya bahagia, apa yang namanya sedih. Jadi kadangkala itu rasa sakit itu ditutup, ditekan selama bertahun-tahun. Terus akibatnya apa? Secara tidak sadar, kayak gini, kalau kita pegang kantong plastik ya, isi itu dengan banyak barang sampai penuh, terus kita isi terus, udah penuh juga kita jejelin terus. Akhirnya apa? Meletusnya kan di tempat lain kan, ambrol kan. Kalau kita punya plastik, diisi terus, tekan terus. Akhirnya gimana? Meledak kan di tempat lain kan, di bawah blor gitu kan. Nah, orang-orang yang terluka dan tidak diselesaikan lukanya, nggak heran kalau misalnya dia merasa tidak terluka karena dia neken terus. Tidak diakui perasaan sedih itu, tidak diakui perasaan marah itu, tidak diakui. Misalnya gini, nggak boleh marah sama orang tua. Padahal misalnya dia ada kemarahan, tapi ditekan terus. Atau bukan hanya orang tua saja ya, tapi semua nggak boleh diledakkan emosi itu. Baik itu emosi bahagia, emosi sedih, emosi marah, nggak boleh meledakkan. Misalnya. Terus itu ditekan. Jadi senyum, padahal udah mau meledak nih. Nah, itu tidak lagi mengenali perasaannya. Tetapi secara tidak sadar itu dia keluarkan. Misalnya dia bisa pedes sama orang lain. Bisa menyakiti orang lain tanpa bisa menyadari, kalau aku ngomong gini tuh orang lain tersakiti. Gitu. Jadi ciri-ciri orang yang terluka jiwanya, karena luka ini nggak diselesaikan ya dari sejak awal, seringkali melukai orang lain tanpa dia tidak sadar loh.
tanpa dia tidak bermaksud melukai orang lain, itu otomatis dia melukai orang lain. Kenapa? Karena jiwanya sendiri terluka. Ya, sebetulnya kasihan orang-orang seperti ini. Ya, tidak selesai. Jadi sebetulnya dia ada rasa yang sakit sekali sehingga dia ingin menyakiti orang lain supaya orang lain ada dalam keadaan yang sama. Ada istilah dalam bahasa Inggris hurt people. Jadi orang yang sakit itu akan menyakiti orang lain gitu. Nah, ciri-ciri orang yang jiwanya terluka juga merasa tidak aman. Sehingga selalu membutuhkan orang lain untuk ngangkat-ngangkat dia, membutuhkan perhatian, membutuhkan penghargaan orang lain, membutuhkan orang lain untuk membuat dia comfortable gitu, membuat dia senang, membuat dia nyaman. Orang yang jiwanya terluka juga menjadi sangat sensitif, mudah tersinggung. Selain mudah melukai orang lain, dia juga mudah tersinggung, dikit-dikit curiga kalau ini ngomongin dia gitu. Karena luka lamanya belum sembuh. Misalnya gini, kalau kita punya luka nih ya di kulitnya, jatuh dari sepeda gitu ya. Ternyata jatuh itu tulangnya patah. Terus kita sembuhin cuma kulitnya aja ditutup. Tulang patah ini nggak dibetulin. Apa yang terjadi? Nggak akan sembuh, sakit terus di sini. Sakit terus. Contohnya misalnya seperti itu. Tapi yang lebih berbahaya dari jiwa yang sakit ini apa? Kebinasaan kekal. Kekal selama-lamanya di dalam kegelapan terpisah dari Allah. Ini orang yang paling menyedihkan kalau seperti ini ya. Di bumi hidup menderita, terluka, nggak bisa mengampuni, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati karena dia disakiti. Di kekekalan juga dia binasa selama-lamanya. Ya, ini orang yang paling menyedihkan, paling kasihan sebetulnya. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Karena itu Tuhan berkata, ayo ngampuni. Kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita pun tidak akan diampuni. Kenapa? Karena dosa kita kepada Tuhan itu lebih besar daripada dosa orang lain kepada kita. Oke, mungkin kita merasa, aku nggak berdosa kok. Nah, ini kayak Simon orang Farisi yang 2 minggu lalu saya jelaskan kan. Orang Farisi itu nggak merasa bersalah, tapi dia gampang sekali melihat kesalahan orang lain. Padahal si perempuan ini, dia sudah bertobat. Kenapa? Rambutnya sudah diurai, rambutnya tidak dikepang-kepang lagi. Tapi dia masih bisa melihat kesalahan orang lain. Itu menjijikan, itu orang yang rendah. Saya orang terhormat, gitu. Kenapa? Karena dia hidup berdasarkan standar hukum, berdasarkan Taurat. Nah, Taurat ini kan mudah untuk diikuti sebetulnya. Makanya kalau ada orang ya yang mengatakan hidup suci itu gampang, dia tidak mengenal kekudusan Tuhan. Dia hanya mengenal hukum. Ini boleh, itu nggak boleh. Dia hanya mengenal hukum. Dia tidak mengenal kekudusan Tuhan. Kalau dia mengenal kekudusan Tuhan, dia pasti akan mengatakan, aduh, standar hidup kekudusan Tuhan itu sulit untuk dijalani. Standar hidup kekudusan moral manusia itu lebih gampang untuk dijalani. Orang yang nggak kenal Tuhan pun bisa melakukan itu. Orang dari pezina berhenti berzina. Orang dari penjudi berhenti berjudi. Orang dari koruptor berhenti korupsi. Bisa berubah tanpa harus jadi Kristen, tanpa harus kenal Tuhan Yesus. Tapi kalau kita mau tulus mengampuni, kita mau rendah hati, nggak sombong, kita mau rela disakiti, menjadi lemah lembut seperti Tuhan Yesus, bahkan menyerahkan nyawa kita, menyerahkan segala-galanya, nggak punya harga diri lagi, itu yang sulit. Nah, jadi kembali ke sini, dasar kita mengampuni orang lain seharusnya bukan berdasarkan karena orang lain layak diampuni atau sudah bertobat. Kita harus mengampuni orang lain, tapi dasarnya bukan karena orang itu sudah bertobat. Bukan karena orang itu sudah berubah. Kan orang suka, ya aku ngampuni dia. Asal dia minta maaf sama aku. Asal dia sudah berubah. Nah, misalnya gitu. Ada persyaratan-persyaratan. Tuhan katakan kita harus mengampuni tanpa syarat. Nggak ada tuh perintah, ya kamu harus mengampuni kalau orang itu berubah. Nggak ada syarat seperti itu. Nah, jadi atas dasar apa kita mengampuni? Atas dasar karena kita mengasihi Tuhan. Atas dasar karena kita mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Atas dasar karena kita ini sadar bahwa kita milik Tuhan dan kita nggak punya hak apa-apa lagi, bahkan hak untuk sakit hati. Nggak punya apa-apa lagi. Jadi kita mau mengampuni karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena orang lain. Bukan karena syarat-syarat yang kita susun. Aku mengampuni dia kalau dia gini ya, itu syarat.
masih mau ngasih makan daging kita, masih mau memuaskan keinginan kita, masih mau memuaskan dendam kita. Ya dia bayar harga sama, bayar. Ayo, minta maaf dulu sama aku. Nah, kayak gitu ya, nuntut orang lain. Jadi kita mau mengampuni karena kita nggak punya apa-apa lagi. Karena kita sepenuhnya milik Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, dan Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ingat, kita ini seringkali menyakiti hati Tuhan. Seringkali berkhianat kepada Tuhan. Orang lain mungkin menyakiti kita 1 kali, 2 kali. Tapi kita seumur hidup kita berapa kali kita menyakiti Tuhan. Waktu kecil kita nyolong permen, kita ngerebut permen adik kita. Waktu kecil kita ngisengin teman sekolah kita, mau duduk kursinya ditarik jadi dia jatuh, terus kita ketawa. Itu menyakiti hati Tuhan loh. Ya, belum lagi terus kita pacaran dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Banyak hal yang kita mengkhianati Tuhan dari kecil sampai tua gini. Banyak hal kita mengkhianati Tuhan. Tapi Tuhan terus-menerus kasih kesabaran, kasih kesempatan. Ketika remaja kita pacaran dengan orang yang tidak tahu Tuhan, Tuhan kasih kartu kuning. Ketika kita kurang ajar sama orang tua, Tuhan kasih kartu kuning. Ketika kita nonton, lihat gambar-gambar yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, gambar-gambar porno, Tuhan kasih kartu kuning. Terus Tuhan kasih kartu kuning. Tuhan panjang sabar, tapi setiap kartu kuning itu ada konsekuensinya. Jangan dikira ya, nggak ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Dan pertumbuhan kita pun akhirnya melambat. Seharusnya kita sudah naik, melesat. Karena kita bandel, kita nggak bisa bertumbuh melesat. Jadi Tuhan itu sangat panjang sabar. Ya, panjang sabar. Panjang itu ada batasnya. Hati-hati. Jadi apa itu mengampuni? Mengampuni berkaitan dengan keputusan. Dimulai dari keputusan. Ya. Mengampuni adalah keputusan. Dan keputusan itu memulai suatu proses yang panjang. Hasil akhir, apakah kita betul-betul sudah selesai dalam mengampuni, itu terus-menerus berkaitan dengan keputusan yang kita ambil sepanjang waktu. Jadi mengampuni ini kan satu proses. Yang dimulai dari keputusan, sekarang saya mau mengampuni. Ya, tapi itu butuh waktu. Bukan waktu yang menyembuhkan, tetapi keputusan yang kita ambil setiap waktu. Jadi diambil dari keputusan sekarang, saya mau mengampuni. Keputusan kan. Besok sakit, masih sakit. Besok masih sakit. Ya, padahal ini kan sudah berjalan nih waktu kan 24 jam. Tapi masih sakit, masih. Ambil lagi keputusan yang benar. Nggak mau memikirkan lagi, nggak mau mempermasalahkan lagi, nggak mau ngomongin orang itu lagi, nggak mau, aduh kenapa dia bisa mana, nggak. Aku sampai nggak ngerti kenapa dia berbuat, nggak usah gitu. Keputusan saya mau mengampuni. Itu tiap orang itu macam-macam, dan ini tergantung dari lukanya ya. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 tahun, ada yang 1 bulan, ada yang 10 hari, ada yang 10 tahun. Tapi bukan soal waktu yang menyembuhkan, tapi keputusan yang kita ambil sepanjang waktu yang kita lalui. Begitu kita ingat, kita putuskan lagi, aku ngampun. Aku nggak mau mikirin lagi. Aku nggak mau mempermasalahkan lagi. Aku mau melupakan. Bukan lupa secara harafiah ya. Bukan lupa benar-benar hilang ingatan, bukan. Tapi melupakan itu sudah. Nggak usah kenapa gitu. Nggak usah. Nah, lama-lama dengan pengambilan keputusan yang seperti itu, perasaan kita akan berubah seiring waktu. Marah kita akan berkurang, sedih kita akan berkurang, sakit hati kita akan lama-lama kurang, sampai itu semua lenyap. Ya, jadi ini suatu proses yang panjang. Nah, minggu lalu juga saya bicara soal menghakimi. Si orang Farisi ditegur Tuhan Yesus. Yohanes 7 ayat yang ke-24. Jangan menghakimi menurut apa yang tampak, tetapi hakimilah dengan adil. 2 minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa orang Farisi menghakimi menurut apa yang tampak. Waktu itu kan ceritanya Tuhan Yesus dipersalahkan karena
dianggap melanggar hari Sabat karena menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Sedangkan pada hari Sabat, dokter atau tabib itu nggak boleh bekerja. Tidak boleh melakukan suatu pekerjaan ketika hari Sabat. Nah, bekerja itu menghasilkan sesuatu kan, menghasilkan uang, menghasilkan buah-buahan gitu ya, hasil pertanian, ternak dan sebagainya. Jadi menghasilkan sesuatu. Tuhan itu sebetulnya nggak kerja, dan esensi hari Sabat itu adalah kemerdekaan, pemulihan, dan kesembuhan. Orang Farisi mempersalahkan Tuhan Yesus. Orang Farisi hanya menghakimi menurut harafiah. Pokoknya, nah gitu. Pokoknya hari Sabat nggak boleh kerja. Kamu nyembuhin orang, kamu kerja. Itu salah. Orang Farisi nggak ngerti maksud dari hari Sabat itu apa. Esensi dari hari Sabat itu apa? Esensi hari Sabat adalah kemerdekaan, pemulihan, kesembuhan. Ini juga kan seperti gini. Banyak orang sakit hati ketika ditegur. Lalu menyimpan itu dalam hatinya menjadi dendam. Karena dia tidak memahami esensi teguran tersebut adalah karena kasih. Demi keselamatan dirinya, demi kebaikan dirinya. Tapi ini juga jangan jadikan pembenaran. Oh, kita boleh dong negur karena kasih. Padahal motivasi kita adalah merendahkan dia, memarahi dia. Nah, ya. Jadi ini masing-masing, kembali lagi kita masing-masing. Kita yang paling mengenal ini maksudnya apa. Hati kita sendiri yang paling, kita harus koreksi hati kita sendiri. Ya, itu tadi, kita nggak boleh menghakimi orang. Karena kita nggak tahu apa yang ada di hati orang. Yang kita tahu adalah apa yang ada di hati kita sendiri. Nah, orang yang hanya melihat teguran tapi tidak memahami kasih di balik teguran itu pasti akan sakit hati. Mudah sekali sakit hati dan menghakimi. Kamu jahat sama aku. Orang yang tidak mengampuni orang lain tidak akan diampuni oleh Allah. Tetapi mengampuni bukan berarti melupakan secara harafiah. Oke. Tadi saya sudah bicara soal pengambilan keputusan. Saya sudah bicara soal pengambilan keputusan. Jadi keputusan itu diambil berdasarkan pilihan kita sendiri, bukan karena orang lain sudah berubah, bukan karena orang yang menyakiti kita sudah minta maaf, tetapi karena itu keputusan kita sendiri. Kita mau melangkah. Ya, aku mau mengampuni. Jadi bukan berdasarkan situasi eksternal, di luar kita, keadaan, situasi apapun. Bukan. Tapi dari dalam kita sendiri. Karena apa? Karena kesadaran akan kebenaran. Karena kesadaran akan kasih Tuhan. Karena kita ingin melakukan kebenaran. Dan ingin untuk sembuh. Karena kalau kita tidak mengampuni, luka itu tidak akan sembuh. Kita akan membawa luka itu dan kita mudah terluka, lebih mudah lagi terluka, dan lebih dalam lagi terluka. Ya kan tadi saya bilang orang yang masih sakit hati itu, menyimpan sakit hati itu banyak luka di masa lalu, akan mudah melukai orang lain dan mudah tersinggung. Nah, jadi mengampuni ini juga membawa kesembuhan buat kita. Jadi mengampuni adalah sebuah proses yang dimulai dari sebuah momen keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, proses itu membutuhkan waktu. Tapi kita harus konsisten dengan keputusan-keputusan kita ambil sepanjang waktu itu. Nah, yang ketiga, ini adalah self-talk. Kita dealing dengan perasaan kita sendiri. Lakukan self-talk, lakukan komunikasi dengan diri kita sendiri. Ini untuk memahami diri kita sendiri. Karena gini, banyak orang udah tahu, kita itu harus mengampuni. Sebagai orang Kristen, kita harus mengampuni. Udah tahu itu. Udah tahu. Dari kecil, dari sekolah minggu juga udah diajarin begitu. Udah tahu. Tapi gimana caranya mengampuni? Kita tahu kita harus mengampuni, tapi kita nggak tahu caranya untuk mengampuni. Jadi ini sama ini kadang nggak nyambung. Di sini tahu harus mengampuni, di sini nggak bisa. Nah, lakukan self-talk untuk memahami diri kita sendiri. Mazmur 19 ayat 13 sampai 15, tolong dibacakan. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Nah, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Dalam ayat yang lain dikatakan betapa liciknya hati. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, siapa yang bisa mengetahui serongnya hati kita?
motivasi hati kita yang sesat. Siapa yang bisa mengetahui? Maka kita berdoa, Tuhan bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Seringkali orang, terutama nih ya, kayak saya nih, udah banyak pengetahuannya tentang Alkitab. Udah banyak. Dan ketika pengetahuan udah banyak, terus kita merasa benar. Nah itu yang bahaya. Sampai kelakuan yang nggak benar, itu nggak disadari. Misal, siapa sih yang mengetahui bahwa dirinya sombong? Siapa sih yang bisa menyadari dirinya sombong? Siapa sih yang bisa menyadari bahwa dirinya dendam sama orang? Oh enggak, aku sudah mengampuni. Oh enggak apa-apa. Dia melakukan sama aku enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa. Nah enggak apa-apanya ini loh, ya enggak apa-apa. Dia yang lakukan sama aku. Nanti Tuhan yang balas. Nah itu masih mengharapkan Tuhan membuat celaka sama dia. Jadi enggak apa-apanya tuh sambil mengharapkan Tuhan mencelakai dia. Orang sombong, orang iri hati, orang sakit hati, seringkali dia membohongi dirinya sendiri. Siapa yang bisa mengetahui kesesatan? Bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari ya Tuhan. Doanya pemazmur. Makanya pemazmur juga di bagian yang lain berkata begini, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Apa kita betul-betul mengasihi Tuhan Yesus atau kita mengasihi perasaan kita, sayang diri? Kalau kita masih mengasihi perasaan kita sendiri, kita tidak mengasihi perasaan Tuhan. Kita masih menjaga perasaan kita, harga diri kita nih, nggak mau diinjek-injek, nggak bisa gue diginiin, gue nggak bisa diginiin. Kalau kita masih menjaga, masih sayang pada diri kita sendiri, kita nggak kenal. Kita nggak bisa lihat balok di mata kita. Masih ketutup. Kita gampang melihat selumbar di mata orang lain, tapi kita sulit. Maka kita berdoa, selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku. Kenalilah pikiran-pikiranku. Bukan Tuhan nggak kenal, tapi kita yang nggak kenal. Supaya Tuhan menyatakan itu sama kita, nih loh buruknya hatimu, nih loh buruknya pribadimu. Kalau kita berdoa selidiki aku ya Tuhan, kalau pemazmur ya, pemazmur di dalam Mazmur mengatakan selidiki aku Tuhan, kenalilah pikiran-pikiranku, kenali pikiran-pikiranku, bukan Tuhan nggak kenal. Tuhan tahu hati kita yang terdalam, tapi kita yang nggak tahu. Kita yang nggak mengenali kebusukan hati kita. Balok yang ada di mata kita nggak bisa lihat. Maka kita berdoa, Tuhan, bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Kesombongan, iri hati, sakit hati yang kupendam, yang kututup dengan muka yang manis, dengan senyum yang manis. Bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Dalam bahasa Inggris, who can detect his own mistake? Siapa yang bisa mendeteksi kesalahannya? Cleanse me from hidden sin. Ayat yang ke-14, lindungilah hambamu dan juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Ya. Tuhan lindungi aku. Bukan hanya dari orang yang kurang ajar, dari sikap kurang ajar kita sendiri. Jangan sampai sikap kurang ajar itu menguasai aku. Kalau orang berlaku kurang ajar sama aku, jangan sampai aku membalas mereka dengan kurang ajar juga. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan gunung batuku penebus. Nah ini loh, self-talk. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Seringkali ketika kita dalam suatu permasalahan, misalnya sakit hati, kita merenung, aduh, kenapa ya kok bisa ya dia melakukan itu sama aku? Kok kurang ajar ya orang itu nggak tahu terima kasih. Nah ini renungan di hati kita, ucapan di dalam hati kita. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Apakah memang itu yang seharusnya kita renungkan? Coba ketika kita merasakan sakit hati, merasakan kemarahan, pertama kita akui dulu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku marah sekali. Ya Tuhan, aku sakit hati sekali. Daripada kita cerita sakit hati ini sama orang, daripada kita cerita marah ini sama orang, ya belum tentu orang itu adalah orang yang bisa dipercaya. Ya bisa jadi, oh
Dia curhat tuh sama aku, terus diputar balikan kata-kata kita, bisa jadi. Bukan saya bilang kita nggak boleh cerita, kita bisa cerita, tapi kita harus pilih orang yang tepat. Ya, dalam level-level tertentu mungkin kita masih memerlukan orang lain. Tapi kalau kita semakin bertumbuh, kita hanya perlu Tuhan tempat curhat kita. Dalam level-level tertentu kita cari orang. Tentunya orang yang dewasa secara rohani, bukannya orang yang, iya bener tuh, bener, memang kurang ajar orang tuh. Oh, tambah ngomporin kan, tambah membuat api kita meledak-ledak. Oh, jangan salah pilih orang ya. Ya, kalau kita memang masih memerlukan orang untuk, karena manusia itu diciptakan dengan kompleks ya, ada perasaan juga, dan perasaan ini harus dicurahkan dulu, harus keluar dulu. Kayak gini, kalau kita punya gelas penuh air, misal gelas itu penuh sirup warnanya merah. Terus kita sebetulnya mau minum air putih, air bening gitu. Kita coba, kan susah kan? Kita harus buang dulu, kosongin dulu, baru kita bisa betul-betul terima air yang bening. Nah begitu juga ketika perasaan kita penuh dengan kemarahan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kekecewaan. Nah sulit kita melihat sebetulnya perasaan Tuhan tuh kayak gimana sih? Menangkap perasaan Tuhan tuh kayak gimana sih? Kita sulit. Maka ini harus dikeluarin dulu, dibuang dulu. Caranya gimana? Kalau kita masih perlu orang lain, cari orang yang tepat. Tapi kalau enggak, sampai kita level yang dewasa, kita datang sama Tuhan. Di kaki Tuhan kita bersujud, Tuhan ya aku marah Tuhan. Aku marah karena perlakuan orang lain itu sama aku. Beberin sama Tuhan. Beberin. Curhat sama Tuhan. Keluarin dulu perasaan kita sampai kosong. Sampai lega. Ya tentu ini tadi saya bilang nggak ada yang instan, perlu waktu, perlu proses. Nah, mulai kita kemudian menamai perasaan kita. Apa nih? Kan kita datang ya, nangis sama Tuhan gitu ya, sesegukan ya nangisnya ya. Ketika Hana, istri dari Elkana, ibu dari Samuel, nggak bisa punya anak. Dan memang hukumnya orang Yahudi pada saat itu kalau nggak bisa punya anak, seorang suami itu bisa menikah lagi demi supaya ada keturunan dan supaya bisa menegakkan nama keluarga dan tanah warisan itu nggak hilang ya. Nah, Elkana sebetulnya nggak pengen kawin lagi, tapi akhirnya dia menikahi Penina dan punya anak dari Penina. Dan Penina ini jahat karena kenapa? Dia tahu Hana yang dicintai oleh Elkana, dia nggak dicintai, dia cuma buat punya anak aja gitu, seolah-olah seperti itu ya dari kisahnya. Nah seringkali disindir-sindir sama Penina, disakiti hatinya. Terus Elkana menghibur, sudahlah Hana, saya nggak apa-apa kok kamu nggak punya anak, saya tetap mencintai kamu kok gitu. Bukankah aku lebih berharga daripada 1000 laki-laki gitu. Tapi terus si Penina ini mendukakan hati Hana, menyakiti hati Hana, sampai Hana itu nangis itu nggak bisa ngomong apa-apa, saking lukanya hatinya. Nah, ketika kita datang sama Tuhan, akui, definisikan perasaan. Banyak anak-anak tumbuh ditekan oleh orang tua sehingga sampai dia nggak tahu ini perasaan apa dan akhirnya dingin, nggak ngerti. Nah, ketika kita nangis, ketika kita punya perasaan yang meluap, ini kenapa ya? Aku ini kenapa? Apakah aku marah? Apakah aku sedih? Apakah aku kecewa? Definisikan perasaan itu. Ini aku lagi apa? Aku lagi marah kah? Aku lagi sedih kah? Iya, sakit. Rasanya sakit hati. Tapi sakitnya itu kenapa? Kecewa kah? Oke, sekarang misalnya gini. Kita marah. Kita merasakan marah. Nah, kenapa? Kita lakukan self-talk, kita lakukan diskusi, bercakap-cakap dengan diri kita sendiri. Supaya kita mengenali keadaan diri kita sendiri kan. Selidiki aku dan kenalilah pikiran-pikiran gue. Itu kita harus mengenali diri kita sendiri. Marah, oke, sekarang kita marah. Kita marah nih kenapa nih? Karena ketidakadilan yang orang itu lakukan pada kita, karena kejahatan yang orang itu lakukan kepada kita, kenapa kita marah? Nah, biasanya kalau orang marah karena ketidakadilan, karena kejahatan gitu ya. Misalnya kita marah karena ketidakadilan.
kita self-talk lagi sama diri kita. Apakah kamu seorang hakim? Apakah kamu layak menghakimi? Ingat, minggu lalu saya sudah ajarkan, hanya Tuhanlah yang berhak melakukan pembalasan. Hanya Tuhanlah yang berhak menghukum. Ya kan? Dikatakan, akulah yang menuntut pembalasan. Akulah yang berhak melakukan pembalasan. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Nah, kalau kita marah karena ketidakadilan dan kita menuntut keadilan untuk dipuaskan, artinya kita sudah mengambil alih posisi Tuhan. Ini saya lagi ngajarin caranya self-talk nih, mengenali diri kita sendiri. Sebetulnya Tuhan kan nggak pengen kan kita jadi hakim. Nah, kita sadari, oh iya ya, saya ini lagi pengen jadi hakim. Saya ini lagi pengen menghukum orang lain. Seharusnya yang menghukum itu hanya Tuhan. Nah, di situ. Jadi kita akhirnya sadar kita nggak boleh marah. Kita nggak punya hak untuk marah. Nah, sekarang apalagi kecewa misalnya. Apa yang kita rasakan? Misalnya kita merasa, aduh, aku kecewa sekali. Kenapa kecewa? Ya, misalnya cowok yang jemput tiap malam minggu gue, ya, yang ngantar ke sekolah gue, yang jemput dari kerjaan gue, yang jemput dari kantor gue, kawinnya sama dia, gitu kan? Kecewa kan? Nah, kecewa itu apa? Harapan yang tidak terpenuhi. Punya harapan, kenyataan beda gitu. Harapannya A, kenyataannya B gitu. Kecewa. Kecewa karena harapan yang tidak terpenuhi. Nah, jadi sadari dulu apa nih? Perasaan apa nih? Oh, kecewa. Kecewa. Emang aku harapin apa sih? Oh iya, ini yang aku harapkan. Terus harapan ini tidak dipenuhi, tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Mulai kecewa. Nah, terus kita mulai self-talk lagi nih. Apakah memang aku memaksakan? Apakah memang harus seperti itu? Artinya aku memaksakan dong kehendakku. Harapanku harus terjadi. Kenapa aku kecewa? Karena harapanku tidak terjadi. Seharusnya kita kan berserah kepada Tuhan. Ya kan? Jangan memaksakan. Kecewa itu kita memaksakan sesuatu terjadi seturut rencana atau kehendak kita. Kita tanya sama Tuhan, apakah ini memang rencana Tuhan? Apakah ini memang harapan Tuhan? Apakah ini memang kehendak Tuhan? Nah, ternyata kita pengen semuanya itu berjalan menurut kehendak kita, sehingga ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita, disitulah kita kecewa. Artinya apa? Kita pengen jadi Tuhan lagi kan? Tadi yang marah pengen jadi hakim, pengen jadi Tuhan. Sekarang kita pengen jadi Tuhan lagi. Segala sesuatu kita yang atur, segala sesuatu harus seturut kehendak kita nih. Orang yang kecewa kan seperti itu. Nah, mulai kita menyadari, iya Tuhan, aku bertobat. Segala sesuatu harus seturut kehendak-Mu. Kalaupun ini tidak terjadi seturut kehendak-Mu, iya nggak apa-apa. Berarti ini bukan rencana-Mu. Nah, mulai kita lepaskan harapan itu, sehingga tidak kita merasa kecewa lagi. Nah, apalagi yang kita rasakan ketika kita sakit hati? Sedih misalnya. Orang sedih itu biasanya kenapa sih? Karena kehilangan sesuatu kan? Karena kehilangan sesuatu. Misalnya kita kehilangan orang yang dicintai, kita kehilangan kesempatan, kita kehilangan promosi, kita kehilangan apapun itulah, kehilangan kasih sayang, kita kehilangan misalnya harusnya ini milik kita ya, proyek ini milik kita, tapi kemudian direbut orang lain ya, kita kehilangan sesuatu lah. Kita self-talk. Kalau kita sedih karena kehilangan sesuatu, artinya kita ingin mendapatkan sesuatu kan. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, berarti kita merasa itu baik buat kita, sesuatu itu baik buat kita. Artinya apa? Apakah kita puas ketika sesuatu ini kita dapatkan? Misalnya kita sedih kehilangan orang yang kita cintai, entah itu anak, orang tua, pacar, suami, istri, pasangan. Sedih gitu ya, kehilangan sesuatu. Apakah kalau dia tidak hilang, terus kita sakit hati sama Tuhan, kita marah sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau ambil dia dari sisiku? Kita marah sama Tuhan, kita sedih kehilangan dia. Kita merasa nggak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ingat ya tadi, kalau sedih itu apa? Kita kehilangan sesuatu, artinya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah,
Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan atau kita tidak puas, keinginan kita tidak dipuaskan, artinya kita merasa bahwa kita tahu apa yang baik untuk diri kita sendiri kan? Emang kita tahu apa yang baik untuk diri kita sendiri? Tuhan akan memberikan apa yang kita perlu, bukan yang kita inginkan. Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah, ketika orang sedih, ya sedihnya itu sampai marah sama Tuhan, sampai sakit sekali gitu ya. Bukan saya bilang sedih itu nggak boleh. Boleh kan? Saya bilang boleh, marah itu boleh. Curahkan aja, tapi selesai. Setelah itu kita lakukan self-talk dan kita selesai dengan diri kita sendiri. Nah, ketika kita sedih, kehilangan sesuatu, artinya kita tahu dong, merasa tahu apa yang baik buat diri kita. Coba kita merenungkan. Misalnya ada orang yang sakit. Lalu kita kehilangan orang itu. Apakah kalau dia tetap ada, itu lebih baik untuk dirinya? Atau itu hanya lebih baik untuk diri kita? Ya kan? Nah, Kak Son pernah kasih kesaksian seperti ini. Ketika mamanya itu ada serangan jantung, atau entah apa ya, itu saya kurang mengerti juga. Nah, ditelepon oleh adiknya, saya di rumah, dan Kak Sony itu dalam perjalanan dari Blitar ke Malang. Ketika saya ditelepon, saya merasa bahwa ini saat mami terakhir. Kalau mami masuk rumah sakit ini, berarti mami tidak akan keluar lagi. Itu perasaan saya. Saya merasa bahwa saya akan berpisah dari mertua saya, gitu. Itu perasaan saya. Nah, ketika Kak Sony ditelepon oleh adiknya, jatuh gitu ya, terus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Nah, situ Kak Sony berdoa gitu ya, Tuhan, aduh tolong kasih kesempatan sedikit lagi. Kasih kesempatan sedikit lagi. Dan Tuhan memberikan suatu penglihatan. Oke, dikasih kesempatan berapa lama? 3 bulan. Tapi dalam keadaan tidak sadar, di rumah sakit 3 bulan. Kabel semua, penopang hidup semua, alat-alat penopang hidup. Apa kamu mau seperti ini? Akhirnya Tuhan bilang, enggak. Kalau memang ini sudah waktumu, ya sudah, ambil. Nah, kita tuh nggak pengen kehilangan. Kenapa? Kadangkala karena keegoisan kita. Demi kesukaan kita. Kita memiliki sesuatu yang kita kasih dan kita nggak pengen kehilangan. Kita pegang erat-erat. Padahal belum tentu itu yang terbaik buat kita. Atau kalau itu orang, belum tentu itu yang terbaik buat dia. Kita jadi Tuhan lagi kan di situ. Kita merasa tahu, menentukan apa yang baik dan enggak buat kita sendiri. Kita nggak berserah sama Tuhan. Ya. Jadi ketika kita marah, ketika kita sakit hati, ingat ini. Mudah-mudahan engkau berkenan akan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Segala yang kita renungkan ketika kita merasa sakit, apa nih yang kita renungkan dalam hati kita? Apa yang kita rasakan dan kenapa kita merasakan itu, kita lakukan dialog dengan diri kita sendiri. Dan lakukanlah dialog yang berkenan di hati Tuhan, yang mencari kehendak Tuhan. Lakukan dialog itu. Dialog yang mencari kehendak Tuhan. Kenapa kita sampai seperti ini? Kita lakukan dialog. Sampai kita mengenali diri kita sendiri. Nah, itu kan kalau itu berkaitan dengan sesuatu yang di luar kita. Misalnya kita marah sama orang atau marah sama Tuhan, ya. Berkaitan dengan di luar kita. Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Ada orang-orang yang marah terhadap dirinya sendiri, kecewa dengan dirinya sendiri, menyesal dengan perilakunya, dan tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Ada juga kan yang seperti itu. Bukan cuma sakit hati sama orang, nggak bisa mengampuni orang, tapi ada yang sebaliknya. Orang itu nggak bisa mengampuni dirinya sendiri. Biasanya penyesalan akan masa lalu, rasa malu yang karena perbuatan yang pernah dia lakukan. Nah, lakukan lagi self-talk. Kenapa sampai aku merasakan seperti ini? Kenapa sampai aku itu punya penyesalan yang nggak bisa hilang? Berarti aku nggak bisa mengampuni diriku sendiri. Nggak bisa menerima keadaan buruk diri kita sendiri. Itu membuat kita sulit mengampuni. Kalau orang yang perfeksionis, yang memandang dirinya itu sangat bagus, sangat terhormat, terutama untuk orang-orang agamawi ya, sangat saleh gitu ya. Orang-orang seperti ini tidak akan bisa menerima kalau dirinya itu jelek. Tidak bisa menerima kalau dirinya itu bukan orang baik. Dan kalau dia ketahuan bahwa dia itu melakukan hal yang buruk, dia akan sangat punya penyesalan yang tidak berkeputusan. Nah,
Sebetulnya orang yang tidak bisa melihat dirinya buruk itu adalah orang yang sombong. Orang yang terlalu menilai tinggi dirinya sendiri. Contoh misalnya ada youth pastor, lalu dia jatuh dalam dosa. Misalnya dia menghamili anak orang, misalnya seperti itu. Terus dia merasa, wah aku ini kan bisa khotbah. Aku ini kan sebetulnya panutan orang-orang muda. Kok aku bisa melakukan kesalahan seperti ini? Akhirnya dia malu dan keluar dari gereja dan menjauh dari Tuhan. Nah, kenapa dia bisa sampai seperti itu? Karena dia nggak bisa menerima keburukan dosa yang dia lakukan. Nggak bisa terima. Seharusnya kita datang dengan rendah hati. Ya Tuhan, aku memang bukan orang yang sempurna. Ya Tuhan, memang aku dulu terlalu sombong, merasa aku itu bisa hidup suci, sehingga akhirnya aku jatuh. Diperlukan kerendahan hati untuk bisa menerima dan melihat keadaan diri yang sebenarnya. Orang yang sombong tidak bisa melihat kekurangan dirinya sendiri kan? Selumbar di mata orang lain tampak, tapi balok di mata di mata sendiri tidak bisa tampak. Atau orang yang munafik, ingin terlihat baik, berpura-pura, bermain peran, menutupi perasaan. Padahal sesungguhnya di dalam hati dia penuh dengan kemunafikan, dengan kesombongan. Tapi waktu itu semua dia tidak mau mengakui. Nah, untuk orang-orang yang misalnya tidak bisa mengampuni dirinya sendiri, kita harus bisa menerima kekurangan diri kita. Kita harus bisa mengatakan, ya, aku memang jelek. Aku dulu memang jelek. Tapi aku sudah minta ampun sama Tuhan. Dan kalau Tuhan saja mengampuni, kenapa aku tidak bisa mengampuni diriku sendiri? Kalau Tuhan mengampuni dan melupakan segala kesalahanku, kenapa aku tidak bisa mengampuni dan melupakan kesalahan? Jadi kita jangan playing God. Jangan kita melebihi Tuhan. Jangan kita menjadi Tuhan. Gitu. Itu tadi bagaimana kita mengampuni orang lain dan bagaimana kita mengampuni diri kita sendiri. Itu adalah bagaimana kita memahami apa yang terjadi dengan diri kita sendiri dengan cara self talk. Ya. Kita harus melakukan dialog dan dialog itu kita menemukan, kita mencari tahu kenapa kita sampai seperti ini dan kita mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengampuni orang lain juga dengan cara memahami orang lain. Ada orang-orang yang belum dewasa. Jangan kita membuat satu strata. Memang seharusnya seperti itu, tapi tidak seperti itu. Misalnya gini, oh kalau orang jabatannya sudah pendeta, maka dia pasti A, B, C, D. Gitu. Kita kotakan A, B, C, D, E. Gitu. Sehingga ketika kita melihat dia salah, oh pendeta, kok begini ya? Kok pendeta, kok dia bisa melakukan pelecehan seksual ya? Oh pendeta, kok dia bisa bohong ya? Oh pendeta, kok dia bisa pilih kasih ya? Nah, kita sudah mengkotakan, oh kalau orang di posisi ini berarti begini. Padahal nggak selalu. Ada banyak orang-orang yang belum dewasa. Walaupun posisinya dia seharusnya sebagai pemimpin umat, pemimpin jemaat, seharusnya posisinya dewasa. Tapi kenyataannya banyak orang yang meskipun seharusnya jadi pemimpin itu sudah dewasa, banyak orang yang belum dewasa. Nah, apa ciri-cirinya orang yang belum dewasa? Orang yang belum dewasa, biasanya orang itu nggak bisa bertanggung jawab kan. Anak kecil bisa nggak sih dikasih tanggung jawab? Kalau dia bertengkar sama temennya ya, bertengkar gitu ya, anak kecil misalnya umur 7 tahun gitu, dia bertengkar sama temennya. Dia larikan ke rumahnya, mama itu nakal mama gitu. Dia ambil orang tuanya untuk bertanggung jawab. Nah, ada orang-orang yang belum dewasa. Orang-orang yang belum dewasa adalah orang yang tidak bisa mengambil tanggung jawab terhadap kesalahan yang dia berbuat dan berputar-putar mencari orang lain atau situasi untuk dipersalahkan. Itu orang yang belum dewasa. Karena itu kalau kita mau dewasa, saya dikatakan self-talk. Temukan. Ya, misalnya gini, kita sakit hati sama orang lain,
Kenapa nih kita sakit hati? Oh ya, karena dia melakukan kejahatan sama aku. Dia melakukan ketidakadilan sama aku. Terus, kamu kira kamu adil? Kamu kira kamu jadi hakim? Gitu kan? Kecewa. Kenapa kecewa? Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Terus, kamu mau semua seturut dengan kehendakmu, semua seturut dengan harapanmu. Terus kamu maksa Tuhan untuk memenuhi semuanya itu. Kamu mau jadi Tuhan, gitu kan? Nah, itu kan. Jadi, ketika kita melakukan self-talk, kita didewasakan. Kita harus mengambil tanggung jawab, bukannya mencari-cari orang lain untuk disalahkan. Bukannya berputar-putar, ini situasinya nih yang salah nih, sehingga aku sakit seperti ini. Ini salahnya si ini, sehingga aku sakit. Ini salahnya si itu, jadi aku marah. Nah, tapi memang ada orang-orang yang belum dewasa. Dan orang-orang yang belum dewasa ini cirinya adalah tidak bisa mengambil tanggung jawab terhadap kesalahan yang dia perbuat. Nah, orang-orang seperti ini, kalau dia buat salah, jangan harap minta maaf. Karena dia akan mempersalahkan orang lain lagi. Ya, aku kan gini karena itu. Ya, aku kan berbuat ini ya gara-gara itu, gitu misalnya. Misalnya, terlambat aja contoh, terlambat. Nggak minta maaf. Maaf ya saya terlambat, misalnya gitu. Tapi, aduh ini sih tadi di jalan sih macet. Nah, itu contoh orang yang tidak mau bertanggung jawab. Contoh kecil aja seperti itu. Jadi mempersalahkan situasi. Bukannya, ya saya memang salah. Nah, itu orang yang dewasa itu, ini tanggung jawab. Mengakui langsung, ambil alih. Ini sebagai orang dewasa aku yang bertanggung jawab. Dan memang ada orang-orang yang tumbuh dalam situasi tertentu sehingga keadaan mereka buruk. Misalnya ya, selalu dipersalahkan dari kecil, atau tidak punya kasih sayang, kurang kasih sayang dari kecil. Jadi situasi mereka buruk dari kecil, sehingga mereka itu jadi sifatnya itu karakternya buruk. Nah, dengan kita mencoba memahami orang lain, kita tidak memaksakan sepatu kita untuk dipakai oleh orang lain. Jadi kita tidak memaksakan ukuran yang kita pakai untuk diri kita sendiri, kita ukurkan ke orang lain. Akhirnya kita memaklumi kenapa, memahami orang lain. Oh iya ya, kenapa sih dia sampai berbuat seperti itu sama aku? Kenapa sih dia sampai kalau ngomong tuh nyelekit gitu? Kenapa sih? Ya memang dari kecil dia disakiti terus sama orang tuanya, kurang kasih sayang, dimarahi terus, atau mungkin dia hidup dalam kepahitan, penderitaan, sehingga kalau ngomong tuh sakit terus gitu, nyakitin orang terus gitu. Nah, ketika kita mencoba memahami orang lain, kita akan lebih mudah untuk mengampuni. Kita memahami situasi orang itu seperti itu, kita akan lebih mudah untuk mengampuni. Bahkan kita berbelas kasihan ya hidupnya ya, lebih bahagia hidupku, tapi dia ingin membuat hidupku seperti hidupnya dengan cara menyakiti aku. Nah, contohnya misalnya seperti itu. Nah, sekarang setelah kita belajar mengampuni, mempraktekkan mengampuni, perlu nggak sih kita memulihkan hubungan dengan orang yang pernah menyakiti hati kita? Perlu nggak sih kita rekonsiliasi, memulihkan hubungan kembali seperti semula dengan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita? Biasanya kan orang itu menilai kalau orang sudah mengampuni itu harus baik gitu, harus kembali seperti sedia kala. Pengertian ini sebetulnya salah, keliru. Mengampuni itu beda dengan rekonsiliasi. Mengampuni itu beda dengan pemulihan hubungan kembali. Beda. Mengampuni berkaitan dengan perasaan yang ada di dalam diri kita sendiri terhadap situasi atau orang itu, atau terhadap diri kita sendiri ya. Kalau kita nggak bisa mengampuni diri kita, ya berarti perasaan terhadap diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain, ya berarti perasaan kita terhadap orang lain. Nah, rekonsiliasi itu pemulihan hubungan dengan orang lain. Bisa jadi kalau kita sudah mengampuni, kita harus rekonsiliasi dengan orang lain. Tapi bisa jadi kalau kita sudah mengampuni, kita tidak boleh rekonsiliasi dengan orang lain. Kita buka Matius 18 ayat 15 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi,
supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dikatakan kalau ada orang berbuat salah, tegur. Ya, ini soal kesalahan orang ya. Kalau dia mendengarkan nasihatmu, artinya dia bertobat, engkau telah mendapatkan dia kembali. Tapi kalau dia nggak mau dinasehati, bawa 2 atau 3 orang lain sebagai saksi. Nah, kalau dia nggak mau dengar, dia nggak mau berubah, dia nggak mau bertobat, anggaplah dia sebagai seorang yang nggak pernah kenal Tuhan, artinya orang kafir, gitu ya. Atau seorang pemungut cukai, orang berdosa. Nah, gini, kita harus rekonsiliasi dengan orang yang sudah bertobat, sudah berubah. Tapi kalau orang itu nggak bisa berubah dalam keadaan tertentu, kita nggak boleh rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini artinya adalah pemulihan hubungan kembali seperti sedia kala. Seperti sedia kala. Ya. Kalau kita ngampuni orang, kita sudah ngampuni, kita sudah selesai. Tapi mungkin orang itu belum berubah sifatnya. Bukan berarti kita misalnya ketemu di jalan, nggak nyapa. Gitu. Nah, bukan gitu. Kita tetap nyapa. Tapi hubungan kita nggak sebaik dulu lagi, nggak sedekat dulu lagi. Kita tetap, ya udahlah, kenal, tetap kenal baik, tapi ya udah sebatas kenal aja, gitu. Sebatas hubungan kita baik, kita pernah kenal dan kita tetap kenal sampai sekarang. Tapi kita nggak seperti dulu lagi, gitu. Itu artinya tidak berekonsiliasi. Ya, di sini dikatakan kalau dia bertobat, kita bisa terima dia lagi. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Jadi nggak bisa, kalau orang belum bertobat, kita pulih seperti hubungan semula. Kenapa? Karena dia akan terus menyakiti kita. Kita akan terluka lagi, dan terluka lagi, dan terluka lagi. Terutama ini kasus-kasus misalnya dalam pernikahan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Ini kebanyakan laki-laki yang melakukan terhadap perempuan. Bukan berarti perempuan nggak pernah lakukan ini terhadap laki-laki, bisa juga, ada juga. Ya. Tapi biasanya kebanyakan adalah laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan. Nah, banyak pemimpin jemaat tidak memahami hal ini. Oh ya, terimalah, ampunilah, diampuni, diterima, diampuni. Nanti Tuhan yang jamah, nanti Tuhan yang jamah. Tuhan tidak bisa memaksa orang untuk bertobat. Setan nggak bisa memaksa orang jadi jahat. Begitu juga Tuhan tidak bisa memaksa orang jadi baik. Nggak bisa. Tuhan bisa mengingatkan orang, tapi orang itu sendiri yang mengambil keputusan. Setan bisa membujuk orang, tapi orang itu sendiri yang mengambil keputusan. Misalnya gini, Hawa dicobai oleh ular, digoda, tapi yang ngambil keputusan siapa? Apa ular itu memaksa, menggerakkan tangan Hawa, dorong-dorong tangan Hawa? Enggak kan? Hawa sendiri yang terbujuk dan akhirnya mengambil keputusan. Contohnya lagi gini, Kain. Ketika Kain iri hati, sakit hati, karena Habil persembahannya diterima oleh Tuhan, dan dia sakit hati karena hal itu, Tuhan mengingatkan Kain. Kain, hati-hati ya, dosa sudah mengintip di depan pintu. Engkau harus berkuasa atasnya, Kain. Artinya Kain bisa nggak menguasai diri? Bisa. Engkau harus berkuasa atas dosa, atas keinginanmu untuk sakit hati itu. Bisa. Tuhan mengingatkan Kain. Tapi Kain mengambil keputusan apa? Tetap dia membunuh Habil. Tuhan sudah mengingatkan. Tapi Kain mengambil keputusan yang salah. Nah, jadi Tuhan nggak bisa paksa Kain untuk tidak membunuh. Tuhan nggak bisa paksa. Tuhan hanya mengingatkan. Tuhan nggak bisa paksa Kain untuk mengampuni, Tuhan mengasihi adiknya, untuk tidak membunuh, nggak bisa. Begitu juga setan. Setan nggak bisa paksa. Setan hanya bisa membujuk. Begitu juga Tuhan hanya bisa mengingatkan. Keputusan hanya ada di dalam diri manusia. Karena itu, setiap keputusan yang kita ambil, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap keputusan demi keputusan, dari jam ke jam, dari detik ke detik yang kita ambil,
kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, kembali ke contoh yang tadi, dalam rumah tangga biasanya misalnya ada, saya kasih contoh yang ekstrim aja supaya mudah, atau pacaran gitu ya, si pacarnya ini melakukan kekerasan. Biasanya pemimpin-pemimpin jemaat tuh bilang gini, ya ampuni saja, terima saja dia, terima saja. Mau terima sampai kapan? Kalau dia nggak berubah. Karena, oh Tuhan akan merubah dia, Tuhan akan merubah dia. Tapi kalau dianya nggak mau berubah, dia nggak akan bisa berubah. Lalu terima sampai kapan? Walaupun kita berdoa jengking-jengking, kalau dia nggak mau berubah, Tuhan nggak bisa paksa dia untuk berubah. Nah, terima sampai kapan? Sampai tiba-tiba ditemukan tinggal mayat, tinggal mati gitu, karena dipukul terus kepalanya kebentur dinding, nggak sadarkan diri. Terima sampai kapan? Nggak bisa kita rekonsiliasi. Kita bisa mengampuni, harus mengampuni, tetapi tidak bisa rekonsiliasi dengan orang yang tidak bisa bertobat. Jadi kita tetap kenal, kita tetap baik. Sejauh batas kenal aja. Tidak pulih kembali seperti dulu hubungannya. Sama seperti gini, Tuhan Yesus itu ya memperdamaikan hubungan kita dengan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan kita putus dengan Allah. Hubungan kita rusak dengan Allah. Tuhan Yesus mati untuk memperdamaikan, untuk memulihkan kembali hubungan kita dengan Allah Bapa. Tetapi apakah semua manusia bisa diperdamaikan? Mau diperdamaikan? Bisa sih. Darah Tuhan Yesus cukup untuk memperdamaikan seluruh dunia ini. Cukup. Tapi, apakah setiap manusia mau diperdamaikan dengan Bapa? Enggak semua manusia mau diperdamaikan dengan Bapa. Dan kalau kita tidak mau mengampuni pun, kita artinya tidak mau diperdamaikan dengan Bapa. Kita memilih untuk memilih jalan kita sendiri, bukan jalannya Tuhan. Kalau kita mau diperdamaikan dengan Bapa, kita memilih jalannya Tuhan. Jadi, Tuhan bisa menyelamatkan semua manusia, tapi tidak semua manusia mau diselamatkan. Dan manusia yang memilih untuk tidak mau diselamatkan, nggak diperdamaikan kan dengan Tuhan, nggak bisa berdamai dengan Bapa. Bapa tidak bisa menerima dia di dalam kerajaannya kelak kan. Tuhan Yesus sudah memperdamaikan bumi ini dengan Bapa, memikul dosa dunia. Tetapi tidak semua manusia bisa berdamai dengan Tuhan, dipulihkan hubungannya dengan Bapa. Nggak semua bisa dipulihkan hubungannya dengan Bapa kan? Nggak semua manusia kan dipulihkan hubungannya dengan Bapa kan? Nah, kita harus mengampuni semua orang. Tapi kita tidak bisa, hubungan kita tidak bisa dipulihkan dengan semua orang yang pernah menyakiti kita kalau orang itu belum berubah. Karena dengan begitu dia akan terus melukai kita. Ya. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana kita memutuskan untuk mengampuni berdasarkan bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan, mengerti perasaan Tuhan, menangkap perasaan Tuhan itu, dan kita melakukannya. Jadi kita belajar untuk mengerti, menangkap perasaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini, kami mengucap syukur. Tuhan tolong supaya kami bisa menangkap perasaan-Mu, menangkap isi hati-Mu. Supaya kami bisa mengerti perasaan-Mu dan seirama dengan perasaan-Mu. Hidup kami bisa berkenan kepadamu, menyenangkan hati-Mu. Semua yang kami rasakan, semua yang kami pikirkan, yang penting Engkau senang, Tuhan. Bukan yang penting kami senang, yang penting Engkau senang, Tuhan. Dengan setiap perenungan dan pemikiran dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya silakan. Ada Kak Ana dari HP admin. Shalom Kak, mau tanya. Sangat setuju dan terberkati dengan semua yang disampaikan, 100% agree. Kak, selama ini memang selalu curhat ke Tuhan saat merasa sedih, marah, dikecewakan sama orang, terutama sama orang terdekat. Tapi pernah terlintas pingin mengeluarkan atau jujur ke orang tersebut bahwa saya marah, sakit dengan yang dilakukan. Maksudnya supaya orang tersebut menyadari kalau yang dilakukan itu hurt me. Supaya tidak diulangi lagi. Tapi ada kekhawatiran kalau ngomong nanti malah saya menyakiti dia. Gimana ya Kak?
cukupkah dengan yang saya lakukan dengan curhat dan menjerit sama Tuhan saja? Atau perlukah saya juga jujur kepada orang tersebut? Karena yang baru saja terjadi itu dengan pasangan saya, Kak. Mohon inputannya, Kak. Terima kasih. God bless. Nih, tambahnya lagi sebenarnya sebenarnya yang saya lakukan selama ini dengan curhat ke Tuhan itu sudah healing atau menyembuhkan saya, Kak. Dan pernah terjadi orang yang menyakiti saya, Tuhan sadarkan tanpa saya bicara dengannya. Ya, perlu nggak ya? Tadi kan pertanyaannya perlu nggak ya bicara dengan orang itu? Nah, yang pertama gini, terutama dengan orang-orang yang terdekat. Kita kenal orang itu dan kita bisa mengukur apakah orang itu punya kedewasaan atau enggak. Tadi saya bilang, orang-orang yang belum dewasa, orang itu tidak akan sanggup untuk mengambil tanggung jawab bahkan dengan kesalahan yang dia buat. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang yang belum dewasa, maka sia-sia. Ya, kalau kita bilang kamu tuh salah, salahnya tuh gini gini gini. Malah kita akan menambah pertengkaran, membangun pertengkaran baru dan membuat luka hati yang baru buat kita. Itu ya, pertama kita lihat orang itu sudah dewasa belum. Nah, ini kan banyak terjadi di retret apa itu namanya ya, untuk retret keluarga seperti itu kalau nggak salah ya. Misalnya gini, yang laki atau yang perempuan pernah selingkuh gitu, terus diadakan rekonsiliasi. Nah, terus di situ ngaku nangis-nangis, maaf ya, ini. Iya di situ, iya maaf-maafan, maaf nangis-nangisan di situ. Tapi waktu sampai rumah, kalau pasangannya belum dewasa, hancur, belum bisa terima, geger, duer, dar, bomnya meledak. Diungkit terus, lu kan pernah gini ya sama gue ya. Enggak bisa gitu, kita, kalaupun kita yang pernah salah, kita buka, kita ngaku salah gitu. Atau orang itu salah dan kita tahu, terus kita buka kesalahannya sama dia. Nggak bisa. Ya, jadi kita harus melihat kedewasaan. Nah, yang kedua, kita lakukan apa? Self-talk. Bicara dengan diri kita sendiri. Gini, aku tuh pengen ngomong sama dia. Kita tanya, kenapa aku pengen ngomong sama dia tentang kesalahan dia? Kenapa? Tujuannya apa? Apakah dengan aku bicara, aku kan merasa puas, dipenuhi rasa puas untuk menyatakan kamu salah, gitu. Apakah itu hanya untuk memuaskan keinginanku, ataukah aku supaya pengen dia benar, dikoreksi? Jelas kalau misalnya untuk supaya kita puas ya, ini loh kamu salah, nah itu salah. Jadi kita harus jujur dengan diri kita sendiri ketika kita melakukan self-talk ini tadi ya. Bicara dengan diri kita sendiri, kita harus jujur. Sebenarnya tujuan kita apa? Oke, misalnya kita pengen dia ngerti kesalahannya dan pengen berubah. Nah itu tadi, balik lagi. Apakah dia bisa sadar akan kesalahannya? Bagaimana pengalaman kita selama ini? Apakah dia sudah dewasa? Apakah dia bisa nerima? Nah kalau enggak usah. Lebih baik kita diam. Jadi tetap kita lakukan self-talk ketika kita mau melakukan sesuatu. Apa sih motivasi, apa sih tujuan kita di balik ini? Apakah tujuan kita bisa tercapai dengan begini? Apakah tujuan itu demi kebaikan kita atau demi kebaikan dia? Apakah tujuan kita capai? Dan bagaimana kalau kita untuk mencapai tujuan itu? Bagaimana cara, misalnya, oke, bisa sih, dia bisa, orangnya bisa dibilangin gitu, bisa gampang untuk sadar akan kesalahannya. Nah, terus bagaimana cara kita menyampaikannya? Kapan waktu yang tepat untuk menyampaikannya? Itu. Jadi kan saya nggak bisa bilang ya harus sampaikan atau enggak. Saya nggak bisa bilang gitu karena masing-masing orang itu beda-beda. Tetap lakukan self-talk dan minta pimpinan Tuhan. Ya, self-talk itu kan tadi dengarkan apa yang Tuhan mau, dengarkan bagaimana perasaan Tuhan, dan kenali motivasi-motivasi di dalam diri kita. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Bambang Wijonarko. C, pertanyaan ke-1 di Matius 20, 1-15, perumpamaan pekerja kebun anggur. Apa perumpamaan itu berbicara tentang pertobatan? Apakah ada perbedaan upah untuk orang yang bertobat lebih dahulu, bertobat di usia muda, daripada orang yang bertobat di kemudian hari, bertobat di usia tua? Itu dulu Kak, nanti ada pertanyaan keduanya. Perumpamaan kebun anggur ini kan gini,
si tuan ini pergi pagi-pagi terus ketemu pekerja, ayo, kamu tak upah sedinar sehari. Terus yang keluar lagi, ketemu lagi orang nganggur, ya, tinggal 1 jam lagi gitu ya, 1 jam lagi masa kerja, terus kemudian ada orang lagi. Nah, apakah ini soal pertobatan? Bukan. Ini adalah soal keadilan Tuhan. Nah, tentu orang yang sungguh-sungguh bertobat akan berbeda dengan orang yang bertobat baru-baru aja. Pasti beda. Kenapa? Karena orang yang bertobat di sini, kalau dia terus bertobat itu kan suatu proses yang panjang. Terus akan sampai sini, melesat. Tapi kalau orang yang misalnya mau mati baru bertobat, gimana dia bisa melesat, berubah karakternya seperti si Yesus? Kan nggak bisa. Udah keburu mati duluan. Nah, bagaimana dia berubah karakternya? Kalau orang yang bertobat terus-menerus diperbarui. Ini loh, kamu misalnya dikikis dulu sifat sombongnya, kamu dikikis udah sifat sombong itu 1 tahun 2 tahun dikikis. Nanti sifat suka pamernya, sikap ingin dihormatinya terus dikikis sampai dia serupa dengan Tuhan Yesus, sampai puncak. Tapi kalau orang baru bertobat, ya Tuhan, aku orang manusia yang penuh dosa. Aku menyadari kesalahan-kesalahanku, ampuni aku. Nggak lama terus mati. Gimana cara dia dirubah karakternya? Nggak sampai dia pada kesempurnaan serupa dengan Tuhan Yesus. Enggak. Baru menyadari kesalahannya aja sebagai manusia berdosa. Nah, ini soal apa? Yuk kita baca di sini ya. Adapun kerajaan surga, hal kerajaan surga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Bekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja mengenai upah sedinar sehari. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Ayat yang ke-6 loncat. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ayat 6 dan ayat 7 perhatikan. Pukul 5 petang, dia keluar mendapati orang-orang lain, katanya kepada mereka, kamu menganggur saja di sini sepanjang hari. Kata mereka kepadanya, tidak ada orang yang mengupah kami. Ini bukan orang malas. Istilahnya tuh, ini bukan orang yang jahat. Ini bukan orang malas. Ini orang yang mau kerja. Ini orang yang niat kerja. Tetapi mereka tidak menemukan tempat lowongan pekerjaan yang tepat. Karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergilah juga ke kebun anggurku. Nah, kemudian ketika malam hari, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, pergilah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, dan mulailah mereka masuk dari yang terakhir hingga yang terdahulu, dan mereka mendapat upah yang sama. Jadi orang-orang yang ditemui itu bukan orang yang jahat, yang males-malesan, yang nggak mau kerja, tapi mereka menganggur karena tidak ada orang yang mengupah kami. Jadi mereka niat kerja, dari pagi mereka duduk di situ dan mereka menantikan pekerjaan. Jadi mereka orang-orang yang rajin. Mereka orang-orang yang niat kerja. Tetapi mereka tidak menemukan orang yang mempekerjakan mereka. Baru 1 jam kemudian mereka ketemu orang yang mau mempekerjakan mereka. Akhirnya mereka mendapatkan upah yang sama. Upah yang sama. Semuanya ini niat kerja. Semuanya ini orang-orang yang rajin. Jadi ini bukan soal pertobatan. Ini bukan orang jahat jadi baik, bukan, karena semuanya adalah orang-orang yang rajin, semuanya adalah orang-orang yang niat kerja. Tapi yang satu dari pagi dia sudah ketemu ladang pekerjaan, yang satu baru 1 jam sebelum matahari terbenam atau sebelum gajian, waktunya gajian, dia baru menemukan. Nah, kalau dalam kekristenan gini, ini bukan orang-orang yang jahat. Kalau orang jahat tidak bisa pada waktu mau mati, dia bilang bertobat. Nggak apa-apa nih ada kisah kebun anggur. Mereka bukan orang malas. Mereka orang yang cari kerja.
tapi mereka nggak ketemu lowongan pekerjaan. Jangan kita memahami bahwa orang yang jahat nanti mau mati bertobat. Orang yang karakternya buruk tidak semudah itu bertobat, tidak semudah itu berubah. Perlu perjalanan yang panjang. Nggak bisa mau mati, terus tiba-tiba dia bertobat. Kalaupun dia bertobat, bukan pertobatan yang sungguh-sungguh, tapi karena ketakutan, karena mau mati. Karena ketakutan mau mati, sadar dosanya banyak, terus ketakutan. Nah, tapi ini adalah orang-orang yang memang sebenarnya bermoral baik, sebenarnya takut akan Tuhan, tapi tidak kenal Tuhan yang benar. Kan banyak orang-orang di luar sana yang bukan Kristen, tapi takut akan Tuhan. Menghormati orang tua, nggak ngejahatin sesama, itu takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dia takut. Misalnya, oh takut karma, oh kalau aku berbuat gini, aku takut ada sesuatu kekuatan yang lain yang nanti akan membalas aku. Mungkin orang itu nggak bisa membalas aku, tapi ada kekuatan lain yang nanti akan membalas. Nah itu kan takut akan Tuhan sebetulnya. Tapi Tuhan yang dipahami mereka tentu belum lengkap pemahaman mereka tentang Tuhan yang benar gitu. Ngerti ya? Jadi ini bukan soal orang bisa bertobat ketika mau mati, nggak bisa. Kita aja mau berubah karakter buruk kita itu susah. Apalagi orang yang jahat gitu, tiba-tiba bertobat, nggak bisa. Berubah tiba-tiba mau mati. Jadi ini soal masuk kerajaan surga ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, Lili. Pertanyaan kedua dari Matius 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dari ayat tersebut, apakah yang terdahulu tidak bisa menjadi yang terdahulu juga? Atau kita harus jadi yang terakhir supaya bisa jadi yang terdahulu? Kalau orang itu hanya memperhitungkan, nah ini tadi, kalau memperhitungkan dia hitung-hitungan sama Tuhan, nggak tulus. Jadi dia berbuat baik karena perhitungan sama Tuhan, itu akan menjadi yang terakhir. Tetapi kalau orang yang memang dari awalnya tulus niat kerja, sungguh-sungguh niat kerja, sungguh-sungguh dia orang baik, bisa jadi dia melesat. Sama seperti Simon dan perempuan yang berdosa itu kan sama seperti itu ceritanya. Simon ini merasa baik, jadi dia merasa tidak perlu bertobat. Tetapi si perempuan ini merasa bahwa dia kotor, dia bertobat. Nah, orang yang betul-betul merasa dirinya kotor, dia bisa betul-betul menyerahkan seluruhnya. Nah, si perempuan ini kan bertobatnya barusan kan. Kalau si Simon orang Farisi ini kan dia saleh dari dulu, dari kecil dia saleh, dididik baik-baik gitu. Jadi dia stagnan aja hidupnya, stagnan aja. Tapi si perempuan ini karena dia merasa kotor, merasa hidupnya berdosa, dia memecahkan puli-puli, dia serahkan seluruh hidupnya, mati-matian. Nah, gitu. Ada orang yang memang ngerasa, waduh, aku tinggal sejam lagi nih kerjanya, habis-habisan gitu. Ketika dia ketemu kebenaran, wah habis-habisan dia di kebenaran itu. Kan di situ di ayat 6 dikatakan, bukan karena mereka malas duduk-duduk. Kenapa kamu di sini nganggur sepanjang hari? Karena tidak ada orang yang mengupah kami. Bukan karena dia di situ nunggu kerjaan. Bukan mau bermalas-malasan. Nah, bisa jadi seperti itu karena dia melihat, wah, aku dapat kesempatan. Betul-betul mencurahkan segalanya seperti perempuan yang memecahkan buli-buli pualam itu. Nah, jangan sampai kita menjadi udahlah nanti aja terakhir, jangan berpikir seperti itu pemikiran yang salah justru. Ya, oke, lanjut Lili pertanyaannya. Berikutnya dari Yohan. Kak Ane, yang umumnya kita punya standar tertentu terhadap orang lain, akhirnya kecewa. Apapun jabatan, mungkin termasuk pemimpin rohani. Apakah hal ini salah? Walaupun setiap orang percaya tahu mengandalkan manusia suatu saat pasti kecewa. Bagaimana jika posisi kita ada di antara yang mengecewakan dan dikecewakan? Ya, standar kita harus Tuhan Yesus. Kita nggak boleh mengkultuskan kultus individu, pemimpin ini paling baik, nggak boleh. Memang seharusnya sebagai pemimpin rohani ya, karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa guru-guru dikasih ukuran yang lebih berat.
diukur oleh Tuhan sendiri ukuran yang lebih berat. Nah, manusia juga biasanya mengharapkan seperti itu. Oh, kita punya standar dong kalau pemimpin ini harusnya gini. Tapi jangan sampai standar kita tuh orang gitu. Standar kita haruslah Tuhan Yesus. Kita jangan sampai mengkultuskan orang. Nah, kalau kita menuntut orang lain, kembali lagi, firman itu harus kita kenakan untuk diri kita sendiri dulu. Kepada perempuan yang berdosa, yang mau dilempari oleh batu, Tuhan Yesus mengizinkan orang yang tidak bersalah, yang tidak pernah bersalah untuk pertama kali melempari dia dengan batu. Saya nggak bilang bahwa kita harus excuse terhadap kesalahan-kesalahan pemimpin. Enggak. Saya nggak bilang gitu. Tetapi, apakah kalau kita menghakimi orang, kita sudah benar? Dan apakah kalau kita menghakimi orang, penghakiman kita itu penghakiman yang adil? Karena penghakiman yang adil sebetulnya hanya dari Tuhan. Kita nggak tahu latar belakang orang itu, kenapa dia bisa seperti itu, kenapa dia bisa terperosok dalam dosa, dan sebagainya, dan seterusnya. Ya, jadi kalau orang itu melakukan kesalahan, apakah kita sendiri nggak pernah salah? Kita mengampuni, tetap kita mengampuni orang lain. Memang seharusnya kalau pemimpin sudah pernah salah gitu ya, apalagi itu pelanggaran-pelanggaran moral yang ternyata jelas, dia sebetulnya nggak layak lagi menjadi pemimpin seharusnya. Begitu, ya. Berikutnya pertanyaan dari Semi, Kak. Jadi, kalau ada orang yang sering ngomong nyelekit, atau nggak pernah bisa baik dalam setiap perkataannya itu, lebih pada karena dia orang yang terluka dan belum diberesin ya, Kak. Terus apakah yang harus kita lakukan, kita hindari, atau cukup kenal dan tahu saja? Ya itu tadi, hurt people. Jadi orang yang sakit akan menyakiti orang lain. Biasanya tuh seperti itu, kebanyakan seperti itu. Jadi kalau dia sama semua orang ya, semua orang siapapun itu, terutama orang-orang yang terdekat, pasti lebih sakit lagi. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang yang sukanya nyakitin orang, nih sukanya nyakitin teman-temannya, bukan orang tertentu aja ya, bukan orang tertentu yang dia nggak suka gitu, dia nggak cocoknya. Tapi banyak orang itu tersakiti oleh dia. Nah, biasanya justru orang di dalam rumahnya itu yang paling sengsara. Itu yang paling sengsara. Karena sifat asli orang itu lebih kelihatan aslinya justru di dalam lingkup keluarga. Sama keluarga itu biasanya kita nggak sungkan. Kelihatan aslinya. Contoh hal yang sepele. Kalau kita kentut gitu ya, di tengah-tengah teman-teman kan masih ada malunya kan. Tapi kalau depan anak, depan suami, depan istri kan nggak ada malunya kan. Kelihatan aslinya kan gitu. Nah, begitu juga dalam hal perkataan, kalau dia biasa pedes sama siapa aja dia biasa ngomong pedes. Nah, apalagi sama orang yang di rumah. Nah, kenapa dia bisa pedes seperti itu? Karena hatinya banyak disakiti sebetulnya. Biasa dari kecil tuh nerima perkataan-perkataan pedes. Kan orang itu tumbuh dari mencontoh orang tua. Kalau orang tuanya nih misalnya di rumah rapi, anaknya juga biasanya di rumahnya rapi nanti gedenya. Kalau orang tuanya nih misalnya sopan kata-katanya, anaknya juga biasanya sopan kata-katanya. Kalau orang tua kata-katanya kasar, anaknya juga biasanya kata-katanya kasar. Nah, kenapa dia bisa berkata-kata menyakiti, gampang menyakiti orang lain? Iya, karena dia dari kecil nerima ini kata-kata pedes ini biasa. Jadi dia biasa juga buat orang. Menurut dia, ya aku kan kayak begini orangnya. Orang lain harus menerima aku dong, gitu. Menurut dia ini nggak sakit, nggak pedes. Tapi mungkin kita yang nggak biasa ngomong pedes, nggak biasa dengar pedes, itu justru nggak wajar buat kita. Jadi sebetulnya kasihan ya orang seperti itu. Makanya itu kita nggak mudah untuk mengampuni orang, memaklumi orang kalau kita ngerti kenapa orang ini jadi begini. Terus sikap kita kayak apa? Menghindari dia supaya tidak ada konflik, atau cukup tahu aja? Nah, kalau memang kita dekat dengan dia, kita bisa misalnya kasih masukan misalnya, kamu ngomong gitu sama dia tadi itu loh, bisa nyakitin gitu.
Misalnya mengingatkan ketika kita melihat dia ngomong sama orang. Tapi kalau kita nggak deket, ya janganlah. Kan saya pernah ngomong ya, kalau kita menegur itu kapasitasnya kita apa? Kalau kita memang punya kapasitas untuk menegur, kita tegur. Tapi kalau kita nggak punya kapasitas untuk menegur, jangan kita tegur. Nah, kalau kita sendiri pernah disakiti orang itu, ya lebih baik jauh-jauh. Jadi kapasitas kita di sini sebagai apa? Apakah sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai pasangan, sebagai apa kapasitas kita? Kalau kita bukan apa-apanya ya udah, cukup kenal aja, kita bukan apa-apanya gitu. Cuma kita memaklumi aja, ya udah, kalau ya maklum, sudah maklumi aja supaya kita nggak merugikan kita sendiri gitu. Berarti ini Kak, self talk ini kuncinya butuh kesadaran pribadi ya. Pertanyaan dari Harus jujur dengan diri kita sendiri. Jujur dengan diri kita sendiri kuncinya. Dan mau mendengar suara Tuhan. Dan mendengar suara Tuhan itu bukan dibangun dari mistik ya. Dengar-dengar Tuhan ngomong apa ya gitu. Bukan mistik seperti itu. Tapi dari pemahaman kita kan kebenaran firman Tuhan itu mendengar suara Tuhan dan nurut itu. Kita kan sudah belajar nih firman Tuhan, kita sudah mengerti kebenaran. Nah, itu yang kita bawa dalam self talk kita. Pertama kita jujur, kedua, kebenaran firman Tuhan itu bicara apa? Dibangunnya dari itu. Kiranya renungan di hatiku berkenan kepadamu. Nah, kalau mau berkenan kan harus tahu kehendak Tuhan itu apa. Banyak orang yang susah untuk self talk karena nggak jujur dengan diri kita sendiri. Kenapa? Nggak mau lihat keburukan diri kita sendiri. Enggak kok, aku nggak sombong. Enggak kok, aku nggak nyakitin orang. Enggak kok, dia yang salah. Nah, enggak. Ini yang menyangkal. Nggak mau jujur dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita jujur dengan diri kita sendiri? Rendah hati. Minta Tuhan, selidikilah aku dan kenalinya. Bukakan Tuhan kepadaku, buruknya diriku ini apa. Nanti Tuhan akan bicara. Kalau kita minta Tuhan akan bicara. Pasti Tuhan akan bicara. Kenapa? Karena Tuhan pengen kita berubah menjadi baik. Menjadi serupa dengan dia. Pasti Tuhan akan bicara. Kalau kita mau jujur. Ya, siap-siap aja tapi untuk jujur dengan diri sendiri itu sakit. Dibukakan kejelekan kita itu sakit. Siap-siap. Tapi kalau kita mau, karena kita mencintai Tuhan, kita mau berubah, kita mau serupa dengan Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan buka. Sudah Kak, habis. Oke, kalau gitu. Saya minta tolong, Semi berdoa ya, tutup dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk malam hari ini. Setiap pengertian yang boleh kami terima malam hari ini. Kebenaran yang boleh kami terima hari ini Tuhan. Biar itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Pengetahuan ini bukan hanya pengetahuan yang hanya sekedar di pengetahuan saja Tuhan. Biar boleh kami lakukan dalam hidup kami. Bagaimana kami belajar untuk mengampuni setiap orang Tuhan. Terima kasih berkati Kak Ana, Kak Son Tuhan, dalam pelayanannya dimanapun berada, perlindungan yang sempurna. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang luar biasa yang bersama dengan kami belajar di tempat ini Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Selamat Terima kasih malam. teman-teman. Terima kasih, Kak. semuanya. Selamat malam.